Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan apa yang kemarin sudah kita kerjakan. Jadi, step terakhir adalah dia sudah bisa membuka PDF, terus dia menampilkan halaman-halaman ini. Jadinya agak ampas ya, tapi aku rasa itu salahnya kita sebagai prompter. Kita berharap bahwa seluruh aplikasi jadi 100% hanya dalam dua kalimat prompt. Itu rasanya ya sedikit naif. Dan kemarin kita nulis spesifik aja cuma dua kalimat doang. Jadi ya ini jadinya agak ngaco. Mari kita coba lagi. Sebenarnya yang aku belum tahu adalah GitHub Spec Kit ini urutannya kayak gimana? Apakah kita harus menjalankan specify per fitur atau itu sudah satu aplikasi langsung? Karena di contohnya sih satu aplikasi langsung. Terus apakah setiap kita specify, misalkan kalau kita mau specify satu fitur, apakah kita harus mulai dari specify, terus plan, terus task, specify berikutnya, terus plan, terus task lagi, atau specify semua, terus plan sama tasknya, dan seterusnya, cukup satu kali. Itu yang aku ngerti, dan itu yang akan coba kita gali bersama. Oke, isunya kemarin ada 3 ya. Bentar aku buka catatan dulu. Um, jadi isunya adalah di sini nggak ada thumbnail ya, nggak ngerti isi konten dari halaman ini apa. Terus kalau kita buka PDF baru tuh dia nggak nambahin halaman tapi buka window baru di bawahnya. Terus kita nggak ada UI untuk memindah-mindah halamannya. Kita sekarang dalam video ini kita akan menyelesaikan satu task aja, satu fitur aja, yaitu menampilkan thumbnail PDF. Jadi nanti kita akan bagi menjadi dua panel. Panel yang kiri untuk menampilkan halaman-halaman, panel kanan yang besar untuk menampilkan isi dari halaman. Dan kita berharap dua-duanya muncul isi kontennya. Oke, mari kita coba mulai dari specify lagi. Kita buat new tab, dan lagi aku akan pilih model yang nggak terlalu mahal sekarang, cuma dua kali request saja. Specify. Specify. Um, create two panel. One left narrow panel is used to show pages. One big right panel is used to show the page preview. The pages shown in left panel should show its content too instead of just page number. Ini satu spek aku rasa sudah mewakili. Hopefully benar. Dan mari kita ingat, sebelum plan kita harus melakukan clarify dulu biar lebih jelas. Apa nih? Kenapa ini? Dia bikin branch baru. Oke, dia bikin satu spek two panel viewer. Bla 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 bla. Kita nunggu dia nulis. Tantangan kita sebagai developer ya membaca spek ini ya. Kalau kita gak mau membaca kayak kemarin ya jadinya tidak seperti yang diharapkan. Masalahnya memang males. Ini aja masih kosongan loh. Sudah 115 line. Kalau membaca coding 115 line sih dikit. Tapi ini cukup banyak teksnya. Kita tunggu aja jadinya kayak gimana. Tada.
A user opens a PDF document and wants to quickly navigate to specific page by visually identifying from thumbnail previews rather than scrolling through the entire document or guessing page number. Terus dia bikin checklist, while is priority, independent test, PDF document is loaded. When user views interface, the left panel displays thumbnail previews of all pages with visible content. Oke. Coba kita sekarang clarify. Jadi tadi kita jalanin comment slash specify. Dia bikin branch baru sesuai nama fiturnya, nama speknya. Terus dia bikin dokumentasi spek, dokumentasi requirements. Terus sekarang kita sedang clarify. The spec states left panel should be narrow, right panel should be big. Nah, ini aku tadi bilang panel kiri sempit, panel kanan gede, tapi aku nggak ngomong proporsinya berapa-berapa. Nah, sekarang dia tanya, mau berapa perbandingannya? Aku akan ambil yang B aja lah, 2575. Nah, sekarang dia update speknya lagi. Ini sebenarnya cukup oke ya. Cuma kita nggak baca aja. Thumbnail size. The spec requires thumbnail to show actual page content. To some specific dimensions. What should be the preset for thumbnail preview in the left panel? Oke, dia sudah merekomendasikan B, kita pakai aja. Tadi ukuran ya, harusnya ukuran yang ini, karena ini aku mau taruh di panel kiri aja. Indicating currently selected page but doesn't specify how. What visual treatment should be used to indicate the currently selected number? Border highlight. With background color change, blue border, light blue background. Atau border highlight only. Mari kita pilih yang A. Left panel will display multiple thumbnails vertically. Yeah. How should thumbnail be spaced and arranged within the left panel? Comfortable spacing. Initial page display. Ketika PDF pertama di load, kita akan menampilkan first page aja. Gak usah aneh-aneh. Recorded, I've completed 5 clarification questions, which is the maximum for this session. Satu sesi cuma bisa maksimum 5 klarifikasi. Kalau bisa lebih harusnya lebih bagus. Mari kita coba langsung implement. Kita akan melompati plan dan task. Wait.
dia nyuruh plan sih, plan. Di sini kalau plan, provide your tech stack and architecture choices. Di sini aku nggak ada preferensi karena eh, pakai Python UI-nya aku nggak terlalu paham teknikal apa yang harus aku kasih. Kalau Flutter, React, Django mungkin aku paham ya. Tapi ini aku tidak tahu. Jadi follow existing tech stack. Oke, dari hasil promnya sih tetap harus diurut ya. Slash slash plan dari slash specify slash clarify slash plan. Habis plan nanti dia mungkin akan nyuruh kita slash task. I'll create phase 0 resource document and phase 1 design artifacts. Cukup lama ya dia jalan berpikirnya. Wow, kalau kita sudah kebiasaan ngoding duluan sih agak gatel ya nunggu ini selesai. Mungkin kalau kita sebagai programmer, bukan orang yang belum ngerti programming terus nyoba ini, tapi kita sudah ngerti programming duluan terus nyoba ini, kita mungkin lebih pilih prompting untuk micromanage ya. Jadi atau micro execution kita langsung tinggal ngeprom aku pengen ini di pinggir gitu. Paling promptnya kita merasa feel goodnya lebih cepat kayak gitu daripada bikin plan lama, bikin task, bikin terus baru implement ini kita aku sih merasa gatel. Padahal ini bisa jadi bagus karena ini namanya spec driven development. Emang speknya harus jelas dulu semua baru kita develop. Kalau programmer seperti aku mah instinct driven development nih. Ngeprompt satu lihat hasilnya nggak sesuai keinginan, ubah lagi promptnya. Dan biasanya itu malah looping lama, nggak bener-bener. Ada readme, ada quick start, mana ada nih kontrak tuh panel lewat TP. Nah dia nyiapin cara eksekusinya. Oh, finalize implementation plan and create a summary. Gile. Ini proses ini aja udah 5 menit ya tadi. Aku udah sambat ini lama dari menit 12, sekarang menit 16. Baru plan aja nih guys. Belum tas. Kita lihat di akhir prompt dia nyuruh kita ngapain? Tuh tas. Tas.
Jadi ini bentar ya, ini slash specify satu fitur bukan satu aplikasi. Kalau jadinya Amber juga, kayaknya aku males. Ah, sampai fitur coy. Cuma satu tugas, preview halaman di kiri, nampilin konten di kanan. Kenapa ada blocking ini PS2 ini? Tas PS2 critical no user story work can begin until this page is complete. Core infrastructure must be complete before any user story can be implemented. You can now start implementation, run tasks in order, or parallelize mark P task. Wait. Hmm, mari kita implement aja. Kalau PS1 setup-nya ini kan harusnya sudah selesai yang kemarin. Kenapa sekarang dia harus mendefinisikan ini lagi? Manual implementing, aku pakai AI buat lele. Apa disuruh implement manual? Aduh, mager amat coba. Jadi tadi ya, sejauh proses ini, kita kan mulai dari SDD ya, spec driven development. Jadi kita nulis spesifikasinya dulu tadi, specify, terus clarify, dan seterusnya. Plan sama task, itu spesifikasinya dia tulis semua, dia definisikan semua. Baru dieksekusi. Terus tadi jalannya eksekusi adalah dia TDD, Test Driven Development. Jadi dia bikin test cases-nya dulu. Banyak. Itu aja error-error. Error-error tuh dia benerin dulu. Nah, terus sekarang checkpoint. Dia tadi nanyain ke aku, ini langsung mau diterusin apa kamu mau lihat MVP-nya dulu? Terus aku bilang, aku lihat MVP-nya dulu. Dikasih ini. Jadi ini panel kiri, ini panel kanan. Sudah sesuai sih sebenarnya. Wah, walaupun ternyata 2575 kelebaran, tapi nggak apa-apa lah. Nah, sekarang dia nanyain continue implementing phase 4. Continue implementing phase 4 karena aku butuh lihat reviewnya. Hmm, aku mulai pusing.
Dia tadi ngasih preview, tapi itu cuma nampilin videonya doang. Kok nggak jadi satu sama yang sudah ada ini ya? Tes MVP sih filenya yang di run. Kalau aku run src main, apa yang terjadi? Make run open, open. Eh, dia nggak update yang main. Kenapa dia nggak update yang main? Dia bikin UI baru. Jadi kenapa spesifikasinya nggak ngelanjut dari yang kemarin ya? Integrate into main app ya Allah. Belum selesai. Lihat ini. The core functionality is now complete. Phase 5 till 7 will add scroll optimization, integrate into the main app, and add final polish. Continue. Let's say kita karena aku udah nggak tahan. To integrate into the main app first. Kenapa dia milih optimisasi scrollnya dulu? Skipping phase 5. Iya, aku nggak butuh scroll optimization. PDF ada berapa lama sih? Ayo, make run, let's go. Kesabaranku sudah habis. Kemana? Mana? Ini nggak ada isi kontennya. Ah, bentar, kita harus baca dulu. Ya, working tuh panelnya working. Kontennya mana ini? Preview. Setuju. Oke, saatnya kita marah-marah ke AI. The preview is not working. You only shows page and text instead of actual PDF page. Dan sering yang banyak dulu. Page company is only showing placeholder instead of the rendering actual PDF page. Aku tadi nulisnya gimana sih? The should show its content to instead of just pick number. Aku udah bilang gini loh. Lihat. Ah, menyebalkan sekali. Now the preview will show actual PDF. Ya, ayo let's go. Biar sih San. Install PD to image file. Kenapa kamu nggak install sendiri? Ah, UV add PDF to image. I've installed PDF to image. Now show it. Text preview. Install PDF to image for full rendering.
Kenapa kamu tidak menginstalnya sendiri? Nah, kita mulai micro prompting. Kita mulai nge-prompt satu-satu, teman. Ini nggak bisa benerin, ini nggak bisa benerin. Hmm, nggak. Harapanku sih dari specify yang paling atas tadi, dia harusnya sudah bisa ngelakuin semuanya sendiri. Aku yakin aku yang salah sih cara pakainya. Cuma, ya ini kalau kalau kita nggak bisa baca, maksudnya kalau kita sekali baca terus sekali nyoba nggak berhasil, males. Nah, ini kenapa zoomnya? Nah, ih, kliknya susah. Klik, klik, klik. Oke, ini udah mulai kelihatan ya. Tapi ini nggak, pindah halamannya susah banget. Wih, klik 2 kali nggak bisa. Kayaknya dia begitu kita klik, dia konversi deh dari halaman PDF-nya ke image. Parah. Atau ini lemot. Make dev, make run. Apaan? 150 KB. Zoomnya, ini halamannya zoomnya terlalu dekat. Untuk kenapa? Kalau pindah halaman, terus kita buka lagi halaman satu, zoomnya baru bener. Such a pain, such a pain. Pindah halamannya susah amat. Ini baru PDF previewnya aja, guys. Sejauh ini tidak memuaskan, banyak marah-marahnya. Aku menyerah, pakai Spekit. Aku akan coba cari tahu dulu cara orang lain pakainya gimana. Lalu kita akan kembali lagi ke sini. Tapi sebelum itu, mungkin di video berikutnya aku akan coba micro prompting dulu. Jadi aku akan prompting satu-satu. Aku pengen dia bisa nampilin PDF. Udah itu tok. Terus bisa jalan dulu, yang penting baru fiturnya kita kembangkan satu-satu. Karena kalau pakai Sprekit ternyata jauh lebih lama daripada dugaanku. Video kemarin 40 menit, video sekarang 40 menit dengan banyak kekosongan karena kita harus nunggu dia prompting lama. So, ya, that's it. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.